Langit Jakarta malam itu seolah ikut berduka, menumpahkan air matanya dalam bentuk gerimis yang tak kunjung reda. Di dalam sebuah kamar bernuansa putih gading yang seharusnya menjadi surga kecil bagi keluarga kami, surga itu terasa seperti neraka. Aku adalah Alina, seorang wanita yang selalu percaya bahwa fondasi keluarga dibangun di atas cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. Malam itu, fondasi itu retak, dan aku belum menyadari seberapa dalam retakan itu akan merobek duniaku. Semuanya dimulai dengan sebuah sentuhan. Telapak tanganku yang mendarat di dahi Bintang, putra sematawayangku yang baru berusia 5 tahun, terasa seperti menyentuh bara api. Panas. Panas yang tidak wajar, yang mengirimkan sengatan panik langsung ke jantungku. Matanya yang biasanya berbinar seperti bintang di langit malam, sesuai dengan namanya, kini terlihat sayu dan berkaca-kaca. Napasnya terdengar berat, sesekali diselingi erangan pelan yang menyayat hatiku. Bunda, pusing, lirihnya, suaranya serak dan lemah. Termometer digital yang kuambil dengan tangan gemetar menunjukkan angka 40,2 derajat Celcius. Dunia seakan berhenti berputar. Angka merah itu berkedip-kedip di layar kecil, seolah mengejek ketenanganku yang kini hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, aku menyambar kunci mobil, menggendong tubuh Bintang yang lemas, dan berlari menembus gerimis menuju rumah sakit terdekat. Pikiranku hanya satu, Bintang harus selamat. Di ruang gawat darurat yang berbau desinfektan dan kecemasan, setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku melihat para perawat dan dokter bergerak cepat, efisien, namun wajah mereka yang tenang tidak mampu menenangkan badai di dalam dadaku. Bintang kini terbaring di ranjang putih, dengan selang infus tertancap di punggung tangannya yang mungil. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan selimut biru rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, seorang dokter muda dengan wajah lelah namun ramah menghampiriku. Ibu Alina, dari hasil pemeriksaan awal, putra ibu mengalami demam berdarah dengue. Trombositnya turun drastis. Kami harus segera melakukan rawat inap untuk observasi intensif. Kata-kata, rawat inap, dan intensif, menggema di telingaku. Aku mengangguk, berusaha tegar, meskipun lututku terasa lemas. Saat itulah aku meraih ponselku, mencari satu nama yang seharusnya menjadi sandaranku di saat seperti ini, Bagas, suamiku. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua dialihkan. Jantungku berdebar semakin kencang, bukan lagi hanya karena Bintang, tapi juga karena firasat buruk yang mulai merayap. Akhirnya, pada panggilan ketiga, suara yang kukenal itu terdengar, tetapi dengan latar belakang yang bising, seperti suara musik di sebuah lounge. Ya, halo? Kenapa? Lin? Sapanya, nadanya terdengar sedikit terganggu. Bagas? Bintang di rumah sakit. Panasnya tinggi sekali, dokter bilang dia kena DBD dan harus dirawat, kataku dengan suara bergetar, berusaha menahan isak tangis. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar ia menjauh dari sumber kebisingan. Dede, kamu serius? Bukannya cuma demam biasa. Aku serius, Bagas. Trombositnya anjlok. Cepat ke sini, ke rumah sakit Medika Sehat. Aku butuh kamu, pintaku, suaraku kini pecah. Aduh, Lin. Aku lagi ada pertemuan penting ini sama klien dari Singapura. Nggak bisa ditinggal. Ini menyangkut proyek besar perusahaan kita, jawabnya dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Perusahaan kita. Cipta Karsa. Perusahaan yang kami rintis dari nol, dari sebuah garasi kecil dengan mimpi setinggi langit. Aku yang menyusun rencana bisnisnya, aku yang mencari investor pertama, sementara Bagas menjadi wajah perusahaan dengan karismanya. Kami adalah tim. Atau setidaknya, itu yang selalu kupikirkan. Penting mana proyek sama anakmu sendiri, Gas? Anakmu sakit parah. Emosiku mulai tak terkendali. Bukan gitu, Alina. Justru karena ini penting buat masa depan Bintang juga. Kamu tenang dulu di sana, ya? Ada perawat, ada dokter. Bintang pasti ditangani dengan baik. Nanti kalau urusanku selesai, aku langsung ke sana. Mungkin tengah malam, janjinya. Sudah dulu ya. Klienku sudah menunggu. Telepon ditutup sebelum aku sempat menjawab. Aku menatap layar ponsel yang gelap, merasakan kekosongan yang dingin menjalari hatiku.
Di saat aku paling membutuhkannya, di saat putra kami terbaring lemah, ia lebih mementingkan klien. Malam merangkak lambat. Aku duduk di kursi di samping ranjang bintang, menggenggam tangannya yang dingin, membisikkan doa dan cerita-cerita pengantar tidur yang tak ia dengar. Setiap jam, perawat datang memeriksa kondisinya. Aku tidak tidur sedetik pun, mataku terpaku pada monitor yang menunjukkan detak jantung dan tanda vital lainnya. Tengah malam berlalu. Tidak ada Bagas. Pukul 1 dini hari, tidak ada kabar. Pukul 2, ponselnya bahkan tidak aktif. Keputusasaan mulai berganti menjadi benih kecurigaan. Klien dari Singapura mana yang melakukan pertemuan hingga selarut ini di tempat yang terdengar seperti bar? Pukul 3 pagi, saat embun mulai terbentuk di jendela, sosok Bagas akhirnya muncul di ambang pintu kamar perawatan. Kemejanya sedikit kusut, dan aku bisa mencium aroma samar parfum wanita yang bukan milikku, bercampur dengan bau alkohol yang berusaha ia sembunyikan di balik napasnya. "Gimana Bintang?" tanyanya pelan, mendekati ranjang. "Kondisinya masih belum stabil," jawabku datar, mataku menyorot tajam padanya. "Dari mana saja kamu?" "Meeting, Lin." Benar-benar alot negosiasinya. Kliennya minta macam-macam, dalihnya, menghindari tatapanku. Ia mengusap kepala Bintang sekilas, sebuah gestur yang terasa hampa dan penuh kepura-puraan. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang seolah ialah yang paling lelah di dunia. Dan sialnya lagi, ia memulai, "Proyek ini ternyata harus segera dieksekusi. Aku harus berangkat ke Bali besok pagi untuk survei lokasi dan finalisasi kontrak. Mungkin sekitar seminggu." Aku tertegun. Rasanya seperti baru saja ditampar. "Bali? Besok? Di saat anakmu seperti ini, kamu mau pergi?" Suaraku meninggi, tak percaya dengan apa yang kudengar. "Alina, tolong mengerti. Ini kesempatan emas. Kalau proyek ini berhasil, perusahaan kita bisa ekspansi besar-besaran. Ini semua demi kita, demi Bintang." Argumennya terdengar persis seperti di telepon tadi, sebuah kaset rusak yang diputar ulang. "Aku nggak butuh ekspansi perusahaan. Aku butuh suamiku di sini, Bintang butuh ayahnya." Teriakku tertahan, tak ingin membangunkan Bintang. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh. "Jangan egois, dong. Kamu kan ada di sini. Aku juga sudah bayar kamar VVIP ini, fasilitas terbaik. Apa yang kurang?" katanya. Logikanya yang bengkok membuatku muak. "Aku sudah atur semuanya. Rania juga ikut untuk siapkan semua dokumennya. Jadi semua akan beres." "Rania." Nama itu disebut begitu saja, begitu enteng. "Rania, sekretarisku." "Ya, sekretarisku. Aku yang merekrutnya 2 tahun lalu karena kasihan melihatnya sebagai seorang fresh graduate yang butuh pekerjaan. Gadis yang terlihat polos, sopan, dan sangat efisien. Terlalu efisien, mungkin. Dalam beberapa bulan terakhir, ia lebih sering berurusan dengan Bagas. Membantu proyek-proyek Pak Bagas, begitu alasannya setiap kali aku bertanya. Aku, dalam kebodohanku, percaya. Kini, mendengar namanya disebut sebagai rekan perjalanan Bagas ke Bali di saat seperti ini, sebuah kepingan puzzle yang menyakitkan mulai terbentuk di benakku. Aroma parfum wanita di kemeja Bagas. Telepon yang tidak diangkat. Latar belakang suara musik. Semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal dengan cara yang paling menghancurkan. Aku menatap Bagas, benar-benar menatapnya. Pria yang kunikahi 8 tahun lalu, pria yang pernah berjanji akan selalu ada dalam suka dan duka. Malam itu, di matanya aku tidak melihat lagi cinta atau kekhawatiran. Yang kulihat hanyalah kebohongan dan sebuah ketergesa-gesaan untuk pergi. Aku tidak berdebat lagi. Energiku sudah habis. Hatiku terlalu lelah untuk bertengkar. "Terserah," desisku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku memalingkan wajah, kembali fokus pada Bintang. Putraku adalah satu-satunya prioritas. Badai ini harus kulewati, meski harus sendirian. Bagas tampaknya lega karena aku tidak lagi menentang. Ia hanya berada di sana selama kurang dari 1 jam, sebelum akhirnya pamit dengan alasan harus mempersiapkan keberangkatannya. "Jaga Bintang baik-baik, ya. Kabari aku terus perkembangannya." Aku transfer uang tambahan untuk biaya rumah sakit,
Ucapnya sebelum pergi, seolah-olah uang bisa menggantikan kehadirannya. Saat punggungnya menghilang di balik pintu, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mati. Kepercayaan. Cinta naif yang selama ini kubangun. Malam itu, di tengah badai demam bintang dan gerimis yang tak kunjung usai, aku sendirian. Sendirian merawat putraku, dan sendirian menghadapi kenyataan pahit bahwa pria yang tidur seranjang denganku selama ini adalah seorang pengkhianat. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan, tapi satu hal yang pasti, saat badai ini berlalu, aku tidak akan menjadi Alina yang sama lagi. Hari-hari di rumah sakit terasa berjalan dalam gerak lambat. Siang dan malam melebur menjadi satu siklus yang monoton. Suara mesin monitor, bau antiseptik, wajah-wajah cemas di koridor, dan doa yang tak henti-hentinya kupanjatkan di sisi ranjang bintang. Aku mengajukan cuti darurat dari Cipta Karsa, menyerahkan semua tanggung jawabku kepada manajer kepercayaanku. Duniaku kini menyempit, hanya sebatas dinding kamar perawatan ini dan harapan akan kesembuhan putraku. Kondisi bintang seperti roller coaster. Ada hari di mana trombositnya menunjukkan sedikit kenaikan, memberiku seberkas harapan yang langsung padam keesokan harinya saat angkanya kembali turun. Ia menjadi lebih pendiam, tenaganya terkuras habis. Setiap kali ia merintih kesakitan saat perawat harus mengambil sampel darah lagi, hatiku ikut teriris. Di saat-saat seperti itu, aku merindukan sebuah pelukan, sebuah sandaran, tetapi yang kudapati hanyalah kekosongan di kursi sofa di sudut ruangan. Bagas, seperti yang sudah kuduga, hanya menjadi suara di seberang telepon. Komunikasi kami terasa dingin dan berjarak. Pagi hari, ia akan mengirim pesan singkat, "Gimana bintang pagi ini?" Siang hari, mungkin sebuah telepon singkat selama 2 menit, di sela-sela meeting-nya. "Syukurlah kalau sudah mau makan. Di sini cuacanya cerah sekali, bagus untuk proyek kita," katanya suatu kali, tanpa sadar betapa kata-katanya menyakitkan. "Di sini hujan badai, Bagas." Di dalam hatiku, aku tidak pernah bertanya lagi tentang pekerjaannya. Aku tidak punya tenaga untuk mendengar kebohongannya lebih lanjut. Aku hanya menjawab seperlunya tentang kondisi bintang. Setiap kali ia berkata, "Maaf, aku nggak bisa di sana," aku hanya menjawab, "Iya." Setiap kata, "iya," yang kuucapkan terasa seperti menelan serpihan kaca. Sakit, tapi aku harus menelannya agar bisa tetap berfungsi demi bintang. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini luput dari perhatian. Saat aku membuka galeri foto di ponsel untuk menunjukkan foto bintang saat sehat kepada perawat, aku tak sengaja melihat beberapa foto lama. Foto liburan kami setahun lalu. Foto ulang tahun perusahaan. Di beberapa foto, aku menangkap tatapan Rania kepada Bagas. Tatapan yang bukan sekadar kekaguman seorang bawahan kepada atasan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang posesif. Dan Bagas, dalam beberapa kesempatan, tertangkap kamera sedang tertawa lepas bersamanya, tawa yang sudah jarang sekali ia berikan untukku. Aku teringat percakapan-percakapan singkat di kantor. "Bu Alina, maaf, Pak Bagas sedang ada janji makan siang dengan klien," kata Rania suatu kali saat aku menelepon Bagas. "Bu Alina, Pak Bagas titip pesan, beliau akan pulang telat karena harus lembur menyelesaikan proposal," katanya di lain waktu. Selalu dia, Rania, yang menjadi perisai dan juru bicara Bagas. Betapa bodohnya aku. Aku, atasannya, telah dibohongi oleh sekretarisku sendiri yang berselingkuh dengan suamiku di bawah atap perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Kecurigaan ini, yang awalnya hanya benih, kini tumbuh menjadi pohon berduri yang mencengkeram hatiku. Didorong oleh rasa sakit dan kebutuhan untuk mengetahui kebenaran, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membuka laptopku dan login ke akun media sosial Rania. Aku masih ingat kata sandinya, sebuah kombinasi nama ibu dan tanggal lahirnya, yang pernah ia sebutkan saat aku membantunya mengatur akun email kantor. Jantungku berdebar kencang saat halaman profilnya terbuka. Awalnya, tidak ada yang aneh. Foto-foto makanan, kutipan-kutipan motivasi. Tipikal gadis muda seusianya. Tapi kemudian, mataku tertuju pada fitur Stories yang baru saja ia unggah beberapa jam yang lalu. Sebuah video singkat tanpa suara.
Tangan seorang wanita memegang gelas minuman berwarna biru dengan latar belakang kolam renang pribadi yang sangat indah. Di tepi kolam, terlihat sepasang kaki pria yang sedang berjemur. Aku memperbesar gambar itu. Aku mengenali jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan pria itu. Jam tangan yang sama dengan yang kuberikan pada Bagas sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Napasku tercekat. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Tanganku gemetar hebat hingga laptop di pangkuanku nyaris jatuh. Itu Bagas. Tidak salah lagi. Mereka tidak sedang survei lokasi untuk sebuah proyek. Mereka sedang berlibur. Bermesraan di sebuah villa mewah di Bali, sementara putranya berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Rasa sakit yang kurasakan begitu hebat, begitu nyata, hingga aku merasa mual. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah pengkhianatan di level yang paling keji. Mereka menari di atas penderitaan aku dan anakku. Mereka membangun surga mereka di atas neraka kami. Air mataku mengalir tanpa suara. Bukan lagi air mata kesedihan seorang istri yang dikhianati, tapi air mata kemarahan yang membara. Aku menatap wajah Bintang yang tertidur pulas, napasnya teratur untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Demi dia, aku harus kuat. Demi dia, aku tidak boleh hancur. Malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bagas telah meremehkan aku. Ia pikir aku hanyalah seorang istri penurut yang bisa ia kelabui dengan alasan pekerjaan dan ia sogok dengan uang. Ia lupa dengan siapa ia menikah. Ia lupa bahwa separuh dari cipta karsa adalah milikku, dibangun dari ide-ideku, dari kerja kerasku. Aku mulai berpikir, bukan lagi sebagai seorang istri yang patah hati, tapi sebagai seorang ahli strategi. Aku menghabiskan malam itu, bukan dengan menangis, tapi dengan membuka file-file lama di laptopku. Anggaran dasar perusahaan, perjanjian pranikah kami yang tidak pernah kami buat, aset-aset bersama. Aku mempelajari setiap detail, setiap klausul. Di tengah keheningan malam rumah sakit, ditemani suara detak mesin monitor yang menjadi musik latar penderitaanku, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang berani, berisiko, dan menuntut ketenangan baja. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan hak Bintang. Aku akan mengambil semuanya. Bagas dan Rania boleh menikmati matahari Bali mereka untuk saat ini. Mereka boleh tertawa dan bersulang dengan minuman biru mereka. Tapi mereka tidak tahu, awan badai yang sesungguhnya sedang berkumpul di Jakarta. Dan badai itu, akan kupastikan, membawa nama, Alina. Aku menghapus air mataku. Tidak ada lagi tangisan. Yang tersisa hanyalah tekad. Permainan mereka sudah selesai. Sekarang, giliranku untuk bermain. Dan aku akan bermain untuk menang. Hari ke-7 di rumah sakit menjadi titik balik. Pagi itu, dokter datang dengan senyum tulus pertama yang kulihat sejak Bintang dirawat. Kabar baik, Bu Alina. Masa kritisnya sudah lewat. Trombosit Bintang sudah naik signifikan. Dalam 2 atau 3 hari lagi, jika kondisinya terus membaik seperti ini, ia sudah boleh pulang. Rasanya beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Aku memeluk Bintang, yang memberiku senyum lemah pertamanya. Bintang mau pulang, Bunda. Mau main robot lagi, katanya dengan suara parau. Air mataku kembali menetes, kali ini karena kelegaan dan kebahagiaan yang meluap. Anakku akan baik-baik saja. Kekuatan terbesarku telah kembali. Kabar baik ini menjadi bahan bakar yang menyulut bara di dalam sekam hatiku menjadi api yang berkobar. Dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih kuat, aku bisa fokus 100% pada rencanaku. Aku tidak lagi terbebani oleh kecemasan akan kondisi Bintang. Kini, aku bisa menjadi predator yang sabar, yang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya. Langkah pertamaku adalah menghubungi Sari, sahabatku sejak kuliah yang kini menjadi seorang notaris dan pengacara andal. Aku menceritakan semuanya lewat telepon, dari sakitnya Bintang, kebohongan Bagas, hingga bukti yang kutemukan di media sosial Rania. Suaraku tetap tenang dan terkendali, seolah sedang memaparkan sebuah kasus bisnis, bukan kehancuran rumah tanggaku. Sari mendengarkan tanpa interupsi.
Setelah aku selesai, ia hanya menghela napas panjang. Alina, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku turut sedih untukmu. Tapi di sisi lain, aku bangga mendengar suaramu setegar ini. Apa yang kamu butuhkan dariku? Katakan saja. Apapun. Aku butuh bantuanmu untuk menyusun beberapa dokumen legal, Sar. Aku mau semua aset atas nama kami berdua, rumah yang kami tempati sekarang dan perusahaan, jatuh ke tanganku, kataku, tanpa ragu. Hening sejenak. Alina, itu tidak mudah. Soal rumah mungkin bisa, tapi perusahaan? Cipta Karsa itu dibangun atas nama kalian berdua. Bagas memegang 50% saham. Mengambil alih sahamnya butuh proses panjang dan persetujuannya. Aku tahu, jawabku. Itulah sebabnya aku butuh kamu. Kita harus membuatnya terlihat seperti dokumen bisnis biasa. Sesuatu yang tidak akan ia baca dengan teliti. Sesuatu yang akan ia tanda tangani begitu saja karena menganggapnya hanya formalitas. Aku menjelaskan ideku. Bagas adalah tipe orang yang membenci administrasi. Ia hebat dalam presentasi, negosiasi, dan membangun citra, tapi ia selalu malas membaca dokumen yang panjang dan penuh istilah hukum. Ia seringkali hanya menandatangani apa yang kusodorkan setelah aku berkata, ini dokumen rutin untuk pajak, atau ini persetujuan untuk pengajuan pinjaman modal. Kepercayaannya padaku dalam hal-hal detail seperti ini adalah kelemahannya. Dan kelemahan itulah yang akan kumanfaatkan. Sari terdiam, mencerna ide gilaku. Kamu mau menjebatnya, Lin. Ini berisiko. Kalau dia sadar, dia tidak akan sadar, Sar. Dia sedang dibutakan oleh cinta dan liburan. Pikirannya tidak di sana. Aku mengenalnya lebih dari siapapun, potongku. Aku butuh 2 surat kuasa. Pertama, surat kuasa jual untuk rumah kami di Permata Hijau. Kedua, dan ini yang paling penting, surat pengalihan saham miliknya di Cipta Karsa kepadaku. Kita bisa membungkusnya dalam satu paket dokumen tebal, dengan judul, Dokumen Restrukturisasi Aset dan Optimalisasi Pajak Perusahaan. Beri beberapa lampiran grafik dan tabel yang tidak penting agar terlihat meyakinkan. Sari tertawa kecil di seberang telepon, tawa kagum. Otak bisnismu benar-benar kejam, ya. Aku suka. Baiklah, aku akan siapkan draftnya. Tapi kita harus membuatnya digital, dengan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Akan lebih mudah bagimu untuk mengirimkannya dan lebih kecil kemungkinannya untuk ia curigai. Sempurna, kataku. Kirimkan kepadaku secepatnya. Sementara Sari bekerja di ranah hukum, aku mulai bekerja di ranah psikologis. Aku mengubah caraku berkomunikasi dengan Bagas. Aku berhenti bersikap dingin. Sebaliknya, aku mulai mengiriminya foto-foto bintang yang tersenyum, video singkat saat ia sudah bisa duduk dan bercanda dengan perawat. Lihat, sayang. Jagoan kita sudah makin kuat, tulisku di salah satu pesan, lengkap dengan emoji hati. Dokter bilang besok lusa sudah bisa pulang. Terima kasih ya, sudah support kami dari jauh. Aku tahu proyek di sana pasti berat, tambahku di pesan lain. Aku memainkan peranku dengan sempurna, istri yang sabar, pengertian, dan sedikit naif, yang sudah memaafkan, kesibukan, suaminya demi keutuhan keluarga. Reaksi Bagas persis seperti yang kuharapkan. Ia merasa lega dan besar kepala. Rasa bersalahnya, jika memang ada, menguap, digantikan oleh kepuasan karena merasa berhasil mengendalikan situasi. Syukurlah kalau Bintang sudah sehat. Kan aku bilang juga apa, semua akan baik-baik saja, balasnya dengan nada superior. Proyek di sini lancar jaya. Sebentar lagi kita jadi miliarder, Lin. Aku tersenyum getir membaca pesannya. Miliarder? Ya, mungkin. Tapi bukan kita. Hanya aku dan Bintang. 2 hari kemudian, tepat di hari Bintang diizinkan pulang, Sari mengirimkan email berisi file PDF yang telah ia siapkan. Tebalnya hampir 50 halaman, penuh dengan bahasa hukum yang rumit, persis seperti yang kuminta. Di halaman 15, terselip klausul kuasa jual rumah. Dan di halaman 38, di antara pasal-pasal tentang efisiensi pajak,
Terdapat perjanjian pengalihan 50% saham Cipta Karsa dari Bagas kepadaku, dengan kompensasi simbolis sebesar Rp1 yang akan dibayarkan setelah proses restrukturisasi selesai. Jebakan itu sudah siap. Aku membawa Bintang pulang dari rumah sakit. Menginjakkan kaki di rumah kami terasa aneh. Rumah ini, yang dulu kubangun dengan cinta, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan Bagas. Tapi aku tidak membiarkan perasaan itu menguasaiku. Aku menidurkan Bintang di kamarnya, memastikan ia nyaman, lalu aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan mempersiapkan langkah terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku menulis sebuah email untuk Bagas. Subjek, Urgent Confidential, persetujuan dokumen restrukturisasi aset Cipta Karsa. Hai, sayang. Semoga kamu tidak terlalu sibuk. Alhamdulillah, Bintang sudah di rumah dan sedang beristirahat. Sesuai diskusi kita beberapa waktu lalu mengenai efisiensi pajak dan rencana ekspansi perusahaan, aku sudah berkonsultasi dengan tim legal dan finansial kita. Mereka sudah menyusun dokumen restrukturisasi aset yang perlu segera kamu setujui agar bisa kita proses secepatnya sebelum tutup buku bulan ini. Filenya terlampir. Cukup tebal. Isinya sebagian besar teknis hukum dan angka. Tapi intinya, ini akan sangat menguntungkan posisi finansial perusahaan kita ke depan. Tolong segera ditandatangani secara digital, ya. Link untuk tanda tangan ada di halaman terakhir. Aku butuh persetujuanmu paling lambat besok, agar bisa langsung kuserahkan ke notaris. Jaga diri baik-baik di sana. Kami menunggumu pulang. Love, Alina. Email yang sempurna. Profesional, mendesak, namun tetap diselipi nada personal yang tidak akan membuatnya curiga. Aku menekan tombol, kirim, dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Bara dalam sekam itu telah menyala sempurna. Kini, aku hanya perlu menunggu mangsaku masuk ke dalam perangkap api yang telah kusiapkan. Setelah menekan tombol, kirim, keheningan di ruang kerja terasa memekakkan telinga. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah sedang berlari maraton. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam yang merayap lambat. Aku menatap layar laptop, menunggu balasan, seolah nasibku dan Bintang sedang dipertaruhkan dalam sekejap mata. Keraguan sempat menyelinap, sebuah bisikan kecil di benakku. Bagaimana jika dia curiga? Bagaimana jika kali ini saja, ia memutuskan untuk membaca dokumen itu dengan teliti? Aku memaksa diriku untuk bangkit, berjalan ke kamar Bintang. Putraku tertidur pulas, wajahnya damai, napasnya teratur. Melihatnya, semua keraguan sirna. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang melindungi masa depan anakku dari keegoisan seorang pria yang telah melupakan sumpahnya sebagai suami dan ayah. Aku mengusap rambutnya dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa aku akan membangun dunia yang lebih baik untuknya, dunia yang aman dan penuh cinta, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Aku kembali ke ruang kerja, membuat secangkir teh chamomile untuk menenangkan sarafku. Aku sengaja tidak terus-menerus memeriksa email, agar tidak terlihat putus asa. Aku mencoba menyibukkan diri, merapikan beberapa buku, menyusun rencana kegiatan untuk Bintang setelah ia pulih sepenuhnya. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal, kotak masuk emailku. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Setiap notifikasi di ponselku membuatku tersentak. Tapi semua hanya email promosi atau pesan dari grup percakapan. Tidak ada balasan dari Bagas. Pagi datang dengan membawa kecemasan baru. Apakah ia sudah membukanya? Apakah ia menelepon pengacaranya? Apakah permainanku sudah berakhir bahkan sebelum dimulai? Tepat pukul 10 pagi, saat aku sedang menyuapi Bintang sarapan bubur ayam, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi email muncul di layar. Dari Bagas. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Subjek, Ray, Urgent Confidential, persetujuan dokumen restrukturisasi aset Cipta Karsa. Pagi, sayang. Maaf baru balas. Semalam ketiduran, capek banget meeting seharian. Dokumennya sudah aku tanda tangani, ya. Gila, panjang banget. Kamu serius nyuruh aku baca itu semua? Hahaha. Untung aku percaya 100% sama kamu soal beginian.
Langsung aku scroll ke bawah dan klik tanda tangan. Beres, kan? Senang dengar Bintang sudah di rumah. Nanti aku video call ya kalau senggang. Proyek di sini oke banget. Kayaknya aku harus extend beberapa hari lagi untuk finalisasi. Jangan khawatir, semua demi masa depan kita. Salam buat jagoan. Bagas. Aku membaca email itu berulang kali, setiap kata terasa seperti musik di telingaku. Langsung aku scroll ke bawah dan klik tanda tangan. Dia tidak membacanya. Dia masuk ke dalam perangkap dengan mata tertutup, didorong oleh arogansi dan kemalasannya sendiri. Aku berhasil. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku, begitu kuat hingga membuatku pusing. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan euforia yang meluap. Belum, pertempuran ini belum selesai. Jebakan sudah terpasang dan mangsa sudah masuk, tapi aku harus memastikan pintu perangkapnya tertutup rapat dan terkunci selamanya. Bunda kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Bintang dengan mulut penuh bubur. Aku menatapnya dan tertawa, tawa tulus pertama setelah lebih dari seminggu. Enggak apa-apa, sayang. Bunda cuma lagi senang. Sebentar lagi, kita akan memulai petualangan baru. Langkah pertamaku setelah itu adalah menelepon Sari. Sar, kita berhasil. Dia sudah tanda tangan. Terdengar pekikan kecil di seberang sana. Serius, Lin? Secepat itu? Luar biasa. Kirimkan aku dokumen yang sudah ditandatangani itu sekarang juga. Aku akan segera mendaftarkannya secara resmi. Prosesnya mungkin butuh beberapa hari kerja, tapi dengan tanda tangan elektronik ini, posisimu secara hukum sudah sangat kuat. Akta pengalihan saham dan kuasa jual itu sekarang sah. Lakukan secepat yang kamu bisa, Sar. Aku mengandalkanmu, kataku, nadaku kembali serius. Pasti. Serahkan padaku. Sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan memotong semua aksesnya. Satu persatu, jawabku dingin. Setelah menutup telepon dari Sari, aku langsung mengeksekusi langkah kedua. Aku menelepon agen properti langganan kami, seorang wanita parubaya bernama Buwati, yang ku kenal sangat profesional dan bisa dipercaya. Selamat pagi, Buwati. Ini Alina, istrinya Pak Bagas, sapaku. Oh, pagi, Bu Alina. Ada yang bisa saya bantu? Mau cari properti untuk investasi lagi? Tanyanya ramah. Bukan, Bu. Kali ini, saya mau menjual. Rumah saya di Permata Hijau. Saya mau prosesnya cepat, kataku lugas. Hening sejenak. Jual, Bu? Bukannya itu rumah kesayangan ibu dan bapak? Ada kebutuhan mendesak, Bu. Saya punya surat kuasa jual lengkap dari suami saya. Saya mau pasang harga sedikit di bawah pasar agar cepat laku. Bisakah ibu bantu pasang pelang, dijual, di depan rumah hari ini juga? Buwati terdengar sedikit terkejut, tapi profesionalismenya mengambil alih. Tentu saja, Bu Alina. Siang ini juga tim saya akan ke sana untuk mengambil foto dan memasang pelang. Untuk dokumennya, bisa ibu kirimkan via email. Segera saya kirimkan. Terima kasih, Buwati, kataku, lalu menutup telepon. Aku menatap sekeliling rumahku. Dinding yang menjadi saksi bisu tawa Bintang, dapur tempatku bereksperimen dengan resep-resep baru, taman kecil tempat kami biasa bersantai di akhir pekan. Ada sedikit rasa sedih, tapi rasa itu cepat tergantikan oleh kelegaan. Ini bukan lagi rumahku. Ini hanyalah sebuah bangunan berisi kenangan yang sebagian besar sudah tercemar oleh kebohongan. Aku tidak akan merindukannya. Langkah ketiga adalah yang paling krusial, mengambil alih perusahaan. Cipta Karsa. Darah, keringat, dan mimpiku ada di sana. Sore itu, setelah Sari memberiku kabar bahwa proses pendaftaran awal sudah berjalan, aku mengirimkan email ke seluruh jajaran manajer dan kepala divisi. Subjek, pengumuman penting, perubahan struktur kepemilikan rapat darurat. Dengan hormat. Dengan ini diumumkan bahwa pertanggal hari ini, telah terjadi perubahan fundamental dalam struktur kepemilikan PT Cipta Karsa. Seluruh saham yang sebelumnya dimiliki oleh Bapak Bagas Pratama telah dialihkan sepenuhnya kepada saya, Alina Kirana. Dengan demikian, saya kini adalah pemilik tunggal dan direktur utama PT Cipta Karsa. Sehubungan dengan hal ini,
Saya mengundang seluruh jajaran manajer untuk menghadiri rapat darurat besok pagi, pukul 9 WIB, di ruang rapat utama. Kehadiran bersifat wajib. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Alina Kirana, Direktur Utama. Aku bisa membayangkan guncangan yang akan disebabkan oleh email ini. Tapi ini perlu. Aku harus menegaskan kekuasaanku dengan cepat dan tanpa keraguan. Langkah terakhir untuk hari itu adalah yang paling personal, namun kulakukan dengan sikap yang paling impersonal. Aku membuka sistem HR perusahaan, mencari data karyawan atas nama Rania Lestari. Dengan beberapa klik, aku menonaktifkan akun emailnya, memutus aksesnya ke semua sistem internal perusahaan, dan yang terpenting, menginstruksikan bagian keuangan untuk memproses pesangon sesuai aturan dan memberhentikannya secara efektif per detik itu juga. Surat pemberhentian resmi akan dikirimkan oleh HRD ke alamat rumahnya. Dia tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di kantorku. Malam itu, saat bintang sudah tertidur, aku berdiri di balkon, menatap pelang, dijual, yang terpasang kokoh di depan gerbang rumahku. Angin malam terasa sejuk di wajahku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Roda-roda pembalasan telah berputar. Bagas dan Rania masih menikmati surga tropis mereka, tidak menyadari bahwa pondasi dunia mereka telah kuruntuhkan dari jauh. Mereka pikir mereka sedang membangun masa depan, padahal mereka hanya sedang menghabiskan sisa-sisa masa lalu mereka yang curang. Aku tersenyum tipis. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku akan membangun kembali kerajaanku, bukan di atas puing-puing kebencian, tapi di atas fondasi kekuatan dan cinta untuk putraku. Dan saat Bagas pulang nanti, ia tidak akan menemukan istri yang menangis. Ia akan menemukan seorang ratu yang duduk di singgasananya, singgasana yang ia berikan sendiri dengan tanda tangannya di atas lara hatiku. Keesokan paginya, aku bangun sebelum fajar menyingsing. Udara pagi terasa dingin, namun ada semangat baru yang membakar dalam diriku. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini adalah hari proklamasi kemerdekaanku. Aku memilih pakaianku dengan saksama. Sebuah setelan blazer berwarna merah marun yang tajam, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna krem. Pakaian yang memancarkan kekuasaan, bukan kesedihan. Saat aku menatap cermin, yang kulihat bukanlah lagi seorang istri yang terluka, tetapi seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Aku menyiapkan sarapan untuk bintang, tawa riangnya mengisi keheningan rumah yang terasa begitu besar. Setiap tawa itu adalah pengingat mengapa aku melakukan ini semua. Setelah memastikan ia bersama pengasuhnya, aku berangkat ke Cipta Karsa. Perjalanan ke kantor terasa berbeda. Jalanan yang biasanya kulihat dengan perasaan hampa kini tampak penuh dengan kemungkinan. Langit Jakarta yang kelabu seolah memberiku jalan. Memasuki lobi kantor, aku bisa merasakan tatapan para karyawan. Bisik-bisik langsung berhenti saat aku lewat, digantikan oleh keheningan yang canggung. Aku mengangguk sopan, senyum tipis tersungging di bibirku, dan berjalan lurus menuju lift eksekutif. Aku tidak perlu mendengar gosip mereka untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Email yang kukirim semalam pastilah telah meledak seperti bom. Tepat pukul 9, aku melangkah masuk ke ruang rapat utama. Semua manajer dan kepala divisi sudah duduk di kursi mereka, wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Aku berjalan dengan tenang ke ujung meja, tempat yang biasanya diduduki oleh Bagas, dan meletakkan tabletku di atasnya. Selamat pagi, sapaku, suaraku terdengar jelas dan mantap di ruangan yang senyap itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu email yang saya kirimkan semalam menimbulkan banyak pertanyaan, jadi saya akan langsung ke intinya. Aku menampilkan salinan digital akta notaris yang dikirimkan Sari ke layar proyektor besar di dinding. Di sana, tertera dengan jelas, perjanjian pengalihan hak atas saham PT Cipta Karsa dari saudara Bagas Pratama kepada Sri Alina Kirana. Lengkap dengan tanda tangan digital mereka berdua dan stempel notaris. Seperti yang kalian lihat, lanjutku, pertanggal kemarin, telah terjadi perubahan kepemilikan saham di perusahaan ini. Bapak Bagas Pratama, atas kemauannya sendiri, telah mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya kepada saya. Dokumen ini sah secara hukum dan telah didaftarkan secara resmi. Dengan demikian, saya, Alina Kirana, kini adalah pemilik tunggal sekaligus Direktur Utama PT Cipta Karsa.
Ruangan itu sunyi senyap, hanya terdengar suara pendingin udara. Wajah-wajah di hadapanku menunjukkan berbagai macam ekspresi, kaget, tidak percaya, dan beberapa tampak cemas. Pak Tirtayasa, kepala divisi keuangan yang sudah senior dan dikenal loyal pada Bagas, memberanikan diri untuk bertanya. Maaf, Bu Alina, ini semua sangat mendadak. Boleh kami tahu alasan Bapak Bagas mengambil keputusan sebesar ini tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanyanya dengan hati-hati. Aku sudah menduga pertanyaan ini. Pak Bagas memutuskan untuk mengejar kesempatan lain di luar perusahaan. Ini adalah keputusan personal yang harus kita hargai, jawabku dengan diplomatis, memotong jalur untuk pertanyaan lebih lanjut tentang urusan pribadiku. Fokus kita sekarang bukanlah masa lalu, melainkan masa depan. Cipta Karsa harus terus berjalan, bahkan harus berlari lebih kencang. Selama 1 jam berikutnya, aku memaparkan visiku. Aku tidak membicarakan Bagas lagi. Aku berbicara tentang target-target baru, proyek-proyek yang akan kita kejar, rencana efisiensi, dan bonus kesejahteraan untuk karyawan yang berprestasi. Aku menunjukkan bahwa aku tidak hanya mengambil alih, tetapi aku memiliki rencana yang matang. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan data dan logika, bukan emosi. Perlahan tapi pasti, aku bisa melihat ketegangan di ruangan itu mulai mencair, digantikan oleh rasa hormat dan bahkan secercah antusiasme. Mereka melihat seorang pemimpin, bukan seorang wanita yang sedang dilanda masalah rumah tangga. Rapat selesai dengan tepuk tangan yang sopan namun tulus. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mulus. Masih ada beberapa loyalis Bagas yang akan mengawasiku dengan curiga. Tapi aku telah menanamkan benih kekuasaan. Aku telah menunjukkan siapa yang memegang kendali. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku bekerja tanpa lelah, seolah ingin menebus waktu yang hilang saat merawat Bintang. Aku membenahi manajemen, memotong biaya yang tidak perlu, dan yang terpenting, mengamankan rekening bank perusahaan. Aku membuat diriku sebagai satu-satunya orang yang memiliki otorisasi untuk transaksi di atas nominal tertentu dan mengganti semua kartu kredit korporat, termasuk milik Bagas. Di sela-sela kesibukanku, proses penjualan rumah berjalan lancar. Plang, dijual, di depan rumah menjadi tontonan para tetangga, tapi aku tidak peduli. Bu Wati memberiku kabar bahwa ada pembeli serius yang menawar dengan harga bagus. Aku langsung menyetujuinya. Aku tidak butuh negosiasi, aku hanya butuh ini semua cepat selesai. Sore itu, Bagas menelepon. Video call. Aku melihat wajahnya yang tersenyum cerah di layar ponselku, kulitnya tampak lebih gelap terbakar matahari. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara debur ombak dan samar-samar tawa seorang wanita. Rania. Hai, sayang, sapanya riang. Gimana jagoan ayah? Aku tersenyum. Senyum yang terasa seperti topeng. Kami baik-baik saja. Ini, Bintang mau bicara. Aku menyerahkan ponsel pada Bintang. Aku mendengarkan percakapan mereka dengan hati yang beku. Bintang bercerita tentang mainan barunya, tentang bubur ayam buatan Bunda. Bagas menanggapi dengan tawa dan janji-janji akan membelikan mainan yang lebih bagus saat ia pulang. Sebuah sandiwara keluarga bahagia yang dimainkan oleh aktor-aktor yang tidak menyadari bahwa panggungnya sedang dibongkar. Proyeknya gimana? Tanyaku saat Bintang mengembalikan ponsel kepadaku. Luar biasa. Kliennya puas banget. Kayaknya aku harus nambah 3 atau 4 hari lagi di sini, Lin. Untuk finalisasi dan ya, sedikit refreshing juga, hehe. Nggak apa-apa, kan? Tentu saja. Jawabku, suaraku terdengar manis dan penuh pengertian. Selesaikan saja pekerjaanmu. Jangan khawatirkan kami. Kamu memang istri terbaik, katanya. Oke, aku tutup dulu ya. Mau lanjut meeting lagi. Aku tahu, meeting-nya adalah Rania yang menunggunya dengan segelas koktail di tepi kolam renang. Aku menutup telepon. Itulah percakapan, normal, terakhir kami. Seminggu kemudian, semua urusanku selesai. Akta perusahaan sudah resmi berganti nama. Rumah sudah laku terjual, dan uangnya sudah aman di rekening baru atas namaku dan Bintang. Aku dan Bintang sudah pindah ke sebuah apartemen servis mewah di pusat kota. Sebuah tempat baru tanpa kenangan pahit. Aku tahu jadwal kepulangan Bagas. Hari itu,
Aku sengaja mematikan ponselku. Aku ingin ia merasakan kepanikan yang kurasakan saat bintang demam tinggi di tengah malam sendirian. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dan tidak berdaya. Malam harinya, ponselku yang kembali kunyalakan dibanjiri puluhan panggilan tak terjawab dan pesan-pesan panik dari Bagas. "Lin, kamu di mana? Kenapa rumah kita ada tulisan terjual?" "Alina, angkat teleponnya. Ini nggak lucu. Ada keluarga lain di rumah kita." "Apa yang terjadi?" "Kartu kreditku ditolak semua. Rekeningku dibekukan. Jelaskan sekarang." Aku membaca semua pesan itu dengan hati yang tenang. Aku membayangkan wajahnya yang panik dan kebingungan di depan gerbang rumah yang bukan lagi miliknya. Aku membayangkan Rania di sampingnya, riasannya mungkin sudah luntur karena cemas. Setelah puas membiarkannya dalam siksa penantian, aku mengetik sebuah balasan singkat. Aku tidak perlu marah-marah. Kata-kata yang dingin dan menusuk jauh lebih efektif. "Selamat datang kembali, Bagas. Kuharap liburanmu menyenangkan. Mengenai rumah dan perusahaan, sebaiknya kau periksa kembali dokumen yang kau tandatangani minggu lalu. Kau sendiri yang memberiku kuasa penuh untuk menjual rumah kita dan mengambil alih seluruh sahammu. Terima kasih atas kerjasamanya." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat terakhir yang menjadi paku di peti mati kebohongan mereka. "Jangan pernah mencoba menghubungiku atau Bintang lagi. Kami sudah memulai hidup baru yang jauh lebih bahagia tanpamu. Selamat menikmati sisa hidupmu bersama Rania." Aku dengar, mencari pekerjaan di usia sekarang cukup sulit, apalagi tanpa reputasi dan koneksi. Semoga berhasil. Sebagai sentuhan akhir, aku melampirkan sebuah file. Screenshot halaman dokumen di mana tanda tangan digitalnya tertera dengan jelas di bawah klausul pengalihan saham. Lalu, aku menekan tombol, kirim, dan langsung memblokir nomornya. Aku meletakkan ponselku di meja. Di luar jendela apartemen, gemerlap lampu kota Jakarta terbentang seperti permadani bintang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beban itu telah terangkat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Bagas dan Rania selanjutnya, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka harus menuai badai. Aku berjalan ke kamar Bintang. Ia tertidur sambil memeluk robot kesayangannya. Aku mengecup keningnya. "Semuanya akan baik-baik saja sekarang, sayang," bisikku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Aku tidak lagi pulang ke rumah yang penuh dusta. Aku telah pulang ke diriku sendiri, lebih kuat dan lebih utuh dari sebelumnya. Aku telah kembali dari puing-puing dan siap membangun istanaku sendiri. 1 bulan berlalu sejak malam di mana aku menekan tombol, kirim, dan secara efektif menghapus Bagas dari kehidupanku. 1 bulan terasa seperti 1 dekade, namun juga sekejap mata. Waktu menjadi relatif ketika kau sedang membangun kembali duniamu dari awal. Apartemen baru kami tidak lagi terasa asing. Wangi teh melati di pagi hari, tumpukan balok mainan Bintang di sudut ruang keluarga, dan papan tulis besar di dinding yang penuh dengan rencana-rencana bisnisku telah mengubahnya menjadi sebuah rumah. Sebuah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Fajar yang baru dalam hidup kami tidak datang dengan dentuman kembang api, melainkan dengan ketenangan yang meresap perlahan. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan kecemasan akan kebohongan apa yang akan kudengar hari ini, tetapi dengan pelukan hangat Bintang dan pertanyaannya, "Bunda, hari ini kita sarapan apa?" Rutinitas sederhana, membuat panekuk, membantunya memakai sepatu, mengantarnya ke sekolah, menjadi sauh yang menambatkan jiwaku. Di sanalah aku menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada tas bermerek atau liburan mewah yang seringkali hanya menjadi plester untuk menutupi luka. Di Cipta Karsa, transformasinya tidak kalah dramatis. Aku memimpin dengan gaya yang berbeda dari Bagas. Jika Bagas adalah seorang penjual mimpi yang karismatik, aku adalah seorang arsitek yang membangun fondasi. Aku tidak banyak bicara, tapi aku banyak bekerja. Aku menghabiskan minggu-minggu pertama dengan meninjau setiap divisi, mendengarkan keluhan karyawan, dan menganalisis setiap laporan keuangan. Aku menemukan banyak inefisiensi yang tersembunyi di balik citra perusahaan yang berkembang pesat yang dibangun Bagas. Banyak proyek yang disetujui hanya karena prestis, bukan karena profitabilitas.
Ada pos-pos pengeluaran yang tidak jelas yang kutahu adalah dana untuk menjamu klien, atau, lebih tepatnya, dana untuk gaya hidupnya. Aku memangkas semuanya tanpa ampun. Keputusan pertamaku yang mengguncang perusahaan adalah membatalkan proyek pembangunan resor mewah di Lombok, proyek kebanggaan Bagas. Proyek itu terlalu besar, terlalu berisiko, dan memakan terlalu banyak modal kerja. Para loyalis Bagas meramalkan kiamat. Kita akan kehilangan klien terbesar kita, Bu. Protes Pak Tirtayasa. Tidak, Pak. Jawabku tenang dalam rapat Dewan Direksi. Kita justru akan mendapatkan kredibilitas. Kita akan menunjukkan kepada pasar bahwa kita adalah perusahaan yang cerdas dan bertanggung jawab secara fiskal, bukan penjudi yang nekat. Sebagai gantinya, aku mengalihkan dana tersebut untuk memperkuat divisi digital marketing dan riset produk, dua area yang selama ini diabaikan Bagas. Aku merekrut talenta-talenta muda terbaik. Dalam sebulan, hasilnya mulai terlihat. Klien-klien baru dari sektor teknologi mulai berdatangan, tertarik dengan pendekatan kami yang berbasis data dan inovatif. Perusahaan tidak hanya selamat, ia mulai berevolusi. Perlahan, rasa hormat menggantikan keraguan di mata para karyawanku. Mereka melihat bahwa sang ratu baru tidak hanya berkuasa, tetapi juga kompeten. Sementara aku membangun kembali kerajaanku, aku tidak bisa menampik rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Bagas dan Rania. Aku tidak mencarinya, tapi di lingkaran sosial dan bisnis Jakarta yang kecil, berita menyebar lebih cepat dari api. Kabar itu datang dari Sari, yang mendengarnya dari seorang teman yang bekerja di salah satu maskapai penerbangan. Lin, kamu gak akan percaya ini, kata Sari di telepon suatu sore, nadanya campuran antara iba dan geli. Temanku cerita, dia lihat Bagas dan Rania di Bandara Soekarno-Hatta seminggu setelah kamu memecat dia. Katanya, mereka kelihatan kacau banget. Menurut cerita teman Sari, pemandangan itu jauh dari citra pasangan glamor yang baru pulang liburan. Mereka terlihat berdebat sengit di dekat konter taksi. Rania menangis, riasannya luntur, sementara Bagas tampak frustrasi, mondar-mandir sambil menelepon seseorang dengan marah. Mereka tidak lagi menaiki mobil mewah yang biasa menjemputnya, melainkan sebuah taksi biasa. Setelah berdebat cukup lama, kemungkinan besar tentang siapa yang akan membayar. Dan coba tebak, lanjut Sari, temanku bilang dia dengar Bagas berteriak, semua kartuku nggak bisa dipakai. Itu pasti hari di mana dia baru mendarat. Hari di mana kamu meledakkan bomnya. Aku mendengarkan cerita itu tanpa berkomentar. Tidak ada rasa puas atau tawa kemenangan di dalam hatiku. Yang ada hanyalah perasaan hampa. Sebuah konfirmasi yang menyedihkan tentang betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas fondasi yang salah. Cerita berikutnya datang beberapa minggu kemudian, dari sumber yang berbeda. Salah satu manajer junior di kantorku, yang kebetulan tinggal di daerah yang sama dengan Rania, bercerita kepada manajernya, yang kemudian sampai ke telingaku, bahwa ia melihat Rania keluar dari sebuah gedung indekos sederhana. Penampilannya jauh dari sekretaris eksekutif yang selalu tampil sempurna. Ia tampak lelah, memakai pakaian biasa, dan menenteng kantong belanjaan dari minimarket. Dunia mereka benar-benar telah terbalik. Bagas, pria yang selalu menjadi pusat perhatian, yang namanya selalu ada di daftar tamu setiap acara sosialita, kini menjadi paria. Reputasinya hancur lebur. Cerita tentang bagaimana ia dikerjai oleh istrinya sendiri menjadi gosip terpanas di kalangan pebisnis. Ia menjadi bahan tertawaan, sebuah contoh tragis tentang seorang pria yang kehilangan segalanya karena kebodohannya. Tidak ada perusahaan yang mau merekrutnya. Tidak ada teman yang mau meminjaminya uang, takut ikut terseret dalam kejatuhannya. Puncak dari drama kejatuhan mereka kudengar dari Bu Wati, sang agen properti. Bu Alina, saya turut prihatin, katanya di telepon, nadanya formal namun aku bisa menangkap sedikit simpati. Tadi pagi, Bapak Bagas datang ke kantor saya. Dia menanyakan apakah saya bisa membantunya mencari apartemen sewa yang murah. Sangat murah. Aku terdiam. Pria yang dulu tinggal di rumah seharga miliaran, kini mencari tempat tinggal bulanan yang terjangkau. Tentu saja saya bilang saya tidak bisa bantu, karena spesialisasi saya properti premium, lanjut Bu Wati. Tapi yang membuat saya tidak nyaman, dia datang bersama wanita itu, sekretaris ibu dulu.
Dan mereka bertengkar hebat di lobi kantor saya, Bu. Saling menyalahkan. Wanita itu bilang Pak Bagas bodoh dan tidak berguna, dan Pak Bagas bilang wanita itu hanya parasit yang membuatnya hancur. Sungguh pemandangan yang tidak mengenakan. Pada akhirnya, seperti yang bisa ditebak, Rania meninggalkannya. Hubungan mereka, yang mekar di tengah kemewahan dan kebohongan, layu dan mati begitu dihadapkan pada kerasnya kenyataan. Rania tidak jatuh cinta pada Bagas, ia jatuh cinta pada gaya hidup yang bisa diberikan Bagas. Ketika gaya hidup itu lenyap pula cintanya. Ia pergi, meninggalkan Bagas sendirian untuk menanggung akibat dari perbuatan mereka berdua. Aku tidak pernah bertemu langsung lagi dengannya. Tapi suatu sore, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari menjemput Bintang, mobilku berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, di sebuah halte bus yang ramai, aku melihatnya. Itu benar-benar dia. Bagas. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Pakaiannya kusam, bahunya merosot, dan wajahnya yang dulu selalu cerah kini dipenuhi guratan lelah dan putus asa. Ia menatap kosong ke arah jalanan yang padat, tatapan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk harapan. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tidak ada yang mengenalinya sebagai mantan CEO yang pernah begitu digdaya. Ia kini hanyalah bagian dari kerumunan tanpa wajah. Lampu berubah hijau. Mobilku melaju. Aku tidak menoleh ke belakang. Momen itu, yang berlangsung hanya beberapa detik, memberiku penutupan yang kubutuhkan. Balas dendamku telah selesai, bukan karena aku melihatnya menderita, tetapi karena aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Penderitaannya bukan lagi urusanku. Hidupnya bukan lagi bagian dari hidupku. Malam itu, setelah menidurkan Bintang, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap kota yang sama seperti malam di mana aku memblokir nomornya. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa kemarahan atau kepahitan. Yang ada hanyalah kedamaian. Aku telah melewati badai, dan kini aku berdiri di bawah langit yang cerah. Fajar yang baru itu bukan hanya tentang kebebasan finansial atau kekuasaan. Fajar itu adalah tentang menemukan kembali diriku sendiri, tentang membangun kebahagiaan yang otentik bersama putraku. Aku mengambil ponselku dan memesan 2 tiket pesawat. Bukan ke Bali atau destinasi mewah lainnya. Aku memesan tiket ke sebuah desa kecil di pegunungan, tempat di mana Bintang bisa melihat bintang dengan jelas tanpa polusi cahaya kota. Sebuah tempat di mana kami bisa berjalan-jalan di tengah sawah dan menghirup udara segar. Sebuah tempat di mana kami bisa memulai petualangan baru, hanya berdua. Aku tersenyum. Kisah pembalasanku telah berakhir. Kini, saatnya untuk menulis kisah kebahagiaanku. Dan aku tahu, bab-bab terbaik dalam hidupku baru saja akan dimulai. Perjalanan kami menuju desa kecil di lereng Gunung Pangrango terasa seperti sebuah ziarah. Meninggalkan gemerlap dan kebisingan Jakarta di belakang spion mobil terasa seperti melepaskan lapisan kulit lama yang kaku dan menyakitkan. Semakin jauh kami melaju, semakin hijau pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit digantikan oleh jajaran pohon pinus yang menjulang angkuh, dan deru klakson digantikan oleh bisikan angin yang menyapu dedaunan. Bintang terpukau. Matanya yang bulat berbinar-binar melihat hamparan sawah bertingkat yang menyerupai permadani zamrud raksasa. Bunda, lihat, tangga buat raksasa, ya? Serunya sambil menunjuk keluar. Aku tertawa, tawa yang lepas dan ringan. Iya, sayang. Mungkin raksasa baik hati yang menanam padi buat kita semua. Kami menginap di sebuah villa kayu yang sederhana namun nyaman, dengan teras yang langsung menghadap ke lembah yang diselimuti kabut tipis. Tidak ada televisi layar data raksasa, tidak ada kolam renang pribadi dengan lampu-lampu mewah. Yang ada hanyalah suara jangkrik di malam hari, aroma tanah basah setelah hujan, dan pemandangan ribuan bintang yang bertaburan di langit malam yang pekat, sesuatu yang mustahil kami lihat di Jakarta. Disinilah, di tengah kesederhanaan alam, kami menemukan kembali ritme hidup kami yang sesungguhnya. Pagi hari kami habiskan dengan berjalan-jalan tanpa tujuan, menyusuri pematang sawah dan menyapa para petani yang ramah. Bintang belajar membedakan antara pohon kopi dan pohon teh, ia berlari-larian mengejar capung, dan tertawa. Terbahak-bahak saat kakinya terbenam di lumpur. Aku membiarkannya kotor, membiarkannya menjelajah.
Aku melihatnya kembali menjadi anak-anak seutuhnya, bebas dari bayang-bayang rumah sakit dan ketegangan yang tanpa sadar menyelimuti rumah kami dulu. Sore hari, kami sering duduk di teras, aku dengan secangkir teh jahe hangat dan sebuah buku, Bintang dengan krayon dan kertas gambarnya. Ia menggambar gunung, sawah, dan matahari yang tersenyum. Dan di setiap gambarnya, selalu ada dua sosok, seorang ibu dan seorang anak laki-laki, bergandengan tangan. Tidak ada sosok ketiga, dan itu tidak terasa kurang. Itu terasa lengkap. Selama seminggu itu, aku sengaja membatasi diri dari dunia luar. Aku hanya memeriksa email pekerjaan 1 kali sehari, mendelegasikan sebagian besar tugas kepada tim manajerku yang kini semakin solid. Aku ingin sepenuhnya hadir untuk Bintang dan juga untuk diriku sendiri. Di keheningan pegunungan inilah aku memiliki waktu untuk benar-benar merenung. Aku menyadari bahwa pembalasanku terhadap Bagas bukanlah sebuah kemenangan yang riuh. Itu adalah sebuah tindakan penyelamatan diri. Aku tidak menghancurkannya untuk merasa lebih superior. Aku menghancurkan sangkar yang ia bangun di sekelilingku agar aku dan anakku bisa terbang bebas. Kebahagiaan yang kurasakan sekarang bukanlah karena melihatnya menderita, melainkan karena aku tidak lagi merasakan apa-apa saat memikirkannya. Ia telah menjadi bagian dari masa lalu, seperti foto usang yang warnanya telah memudar. Satu-satunya dengan masa lalu itu muncul tanpa terduga di hari kelima liburan kami. Saat sedang memeriksa email, sebuah pesan dari Sari masuk dengan subjek, hanya info. Aku ragu sejenak sebelum membukanya. Lin, aku harap aku tidak mengganggumu. Aku cuma mau kasih tahu, mungkin ini akan memberimu penutupan total. Aku baru dapat kabar dari temanku yang bekerja di firma hukum. Bagas Pratama secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadapmu. Yang menarik, dalam gugatannya, ia menuduhmu melakukan penipuan dan penggelapan aset perusahaan. Tentu saja itu konyol. Tim hukumku sudah siap dengan semua bukti yang kita punya. Tanda tangannya di akta notaris itu adalah senjata pamungkas kita. Dia tidak akan bisa menang. Ini lebih seperti raungan terakhir dari seekor singa yang sekarat. Aku hanya ingin kamu tahu, jadi kamu tidak kaget jika nanti menerima surat panggilan. Anggap saja ini sebagai formalitas terakhir untuk mengakhiri semuanya. Nikmati liburanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Sari, aku membaca email itu beberapa kali. Alih-alih merasa panik atau marah, aku justru merasa lega. Ini dia. Langkah terakhir. Formalitas yang akan secara resmi memisahkan namaku dari namanya selamanya. Tuduhannya yang absurd hanya menunjukkan betapa putus asanya dia. Dia mencoba memainkan peran sebagai korban, sebuah narasi yang tidak akan dipercaya oleh siapapun yang memegang fakta. Aku membalas email Sari dengan singkat, terima kasih infonya, Sar. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Aku serahkan sepenuhnya padamu. Kemudian, aku menutup laptopku dan tidak membukanya lagi sampai kami pulang ke Jakarta. Masalah itu terasa begitu jauh, begitu tidak relevan dengan kebahagiaan nyata yang sedang kurasakan bersama putraku. Malam terakhir kami di villa, terjadi sesuatu yang ajaib. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang bersih dan segar. Kami duduk di teras, dibalut selimut tebal, menatap langit. Tiba-tiba, Bintang menunjuk dengan takjub. Bunda, lihat, pelangi malam. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di antara celah awan, di bawah cahaya bulan purnama yang nyaris sempurna, terbentang sebuah busur cahaya redup. Sebuah monbou, fenomena alam yang langka. Warnanya tidak semeriah pelangi di siang hari, lebih seperti bisikan warna di atas kanvas malam. Tapi keindahannya begitu surreal, begitu magis. Kami berdua menatapnya dalam diam, terpesona. Di momen itu, aku merasa seolah alam semesta sedang memberiku sebuah tanda. Tanda bahwa setelah badai tergelap sekalipun, akan selalu ada keindahan yang menanti. Bahwa cahaya bisa muncul di saat yang paling tidak terduga. Bunda, bisik Bintang, kepalanya bersandar di bahuku. Aku sayang Bunda. Aku memeluknya erat, mengecup puncak kepalanya yang wangi. Bunda juga sayang sekali sama Bintang. Selalu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Di bawah pelangi malam itu, di puncak dunia kami yang kecil, aku tahu kami telah menemukan jalan pulang. 6 bulan kemudian,
Ruang rapat PT Cipta Karsa berdengung oleh suara para investor dan jurnalis. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, pertama di bawah kepemimpinanku, sekaligus pengumuman kinerja perusahaan setahun terakhir. Aku berdiri di podium, menatap wajah-wajah di hadapanku dengan tenang. Di layar besar di belakangku, grafik-grafik menunjukkan tren yang positif. Laba bersih meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Klien-klien baru dari sektor digital terus bertambah. Cipta Karsa tidak hanya bertahan, ia berkembang pesat ke arah yang lebih modern dan stabil. Keberhasilan ini, kataku dalam pidato penutupku, bukanlah hasil kerja satu orang. Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan keberanian kita semua untuk berinovasi dan berubah. Saya hanya seorang dirigen, tapi kalian semua adalah orkestra yang memainkan musik yang indah. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Aku tersenyum tulus. Setelah rapat selesai, saat aku sedang dikerumuni oleh jurnalis, aku melihat Sari melambai dari kejauhan, senyum kemenangan di wajahnya. Proses perceraian telah selesai bulan lalu. Pengadilan menolak semua tuduhan Bagas dan mengesahkan perceraian kami dengan semua aset tetap berada di tanganku, sesuai dengan perjanjian yang telah ia tanda tangani. Aku bahkan tidak perlu hadir di sidang terakhir. Sari dan timnya yang mengurus semuanya. Aku tidak tahu di mana Bagas sekarang. Kabar terakhir yang kudengar, ia bekerja sebagai tenaga pemasaran lepas untuk sebuah perusahaan properti kecil, tinggal di sebuah kamar sewaan di pinggiran kota. Ia menghilang dari peredaran. Namanya menjadi legenda yang diceritakan sebagai pelajaran bagi para suami yang tidak setia. Saat aku akhirnya bisa melepaskan diri dari kerumunan dan berjalan keluar dari gedung, sopirku sudah menunggu. Tapi bukan dia yang membukakan pintu untukku. Bunda hebat, seru Bintang sambil melompat dari kursi belakang. Ia mengenakan setelan jas kecil yang dibuat khusus untuknya, tampak seperti miniatur diriku. Aku tertawa dan memeluknya. Terima kasih, jagoan Bunda. Kamu suka acaranya? Suka. Bunda kayak superhero di atas sana. Aku menggendongnya masuk ke dalam mobil. Saat kami melaju meninggalkan gedung kantorku, aku menatap bayanganku di jendela. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari wanita yang menangis di kamar rumah sakit setahun yang lalu. Mataku tidak lagi menyimpan luka, melainkan cahaya. Cahaya kepercayaan diri, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Bunda, kata Bintang tiba-tiba, kalau sudah besar nanti, aku mau jadi seperti Bunda. Air mataku nyaris menetes, tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Aku menoleh padanya dan mengusap pipinya. Kamu akan jadi lebih hebat dari Bunda, sayang. Aku menatap ke depan, ke jalanan Jakarta yang membentang di hadapan kami. Aku telah memenangkan pertempuran. Aku telah merebut kembali kerajaanku. Tapi kemenangan terbesarku bukanlah harta atau kekuasaan. Kemenangan terbesarku ada di sini, duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh cinta dan kekaguman. Aku adalah Alina Kirana. Seorang ibu, seorang pemimpin, seorang penyintas. Aku telah berjalan melewati api pengkhianatan dan keluar menjadi baja. Kisah pembalasanku telah usai. Tapi kisah hidupku, kisah kebahagiaanku bersama putraku, baru saja benar-benar dimulai. Dan kali ini, akulah satu-satunya penulisnya. Gema tawaku dan tawa putraku akan terus bergema, bukan lagi di atas penderitaan orang lain, tapi di puncak dunia yang kami bangun sendiri. 15 tahun kemudian. Udara di auditorium utama Universitas Indonesia terasa sejuk dan hikmat, kontras dengan terik matahari Oktober di luar. Aroma buku-buku tua dan ambisi kaum muda bercampur, menciptakan atmosfer yang khas. Di atas panggung, di balik podium berukir lambang universitas, berdirilah seorang wanita yang memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Waktu telah begitu baik padanya. Di usianya yang menjelang akhir 40-an, Alina Kirana justru tampak semakin bersinar. Garis-garis halus di sekitar matanya hanya menambah kedalaman pada tatapannya yang tajam dan bijaksana. Rambutnya yang dulu legam kini dihiasi beberapa helai perak yang berkilau di bawah sorotan lampu, seperti benang-benang kehormatan. Ia mengenakan setelan berwarna biru tua yang elegan, potongannya sempurna,
menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang terbiasa dengan kualitas dalam segala aspek hidupnya. Resiliensi, kata Alina, suaranya yang jernih dan mantap menggema ke seluruh ruangan, memikat ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang duduk terpaku di kursi mereka. Kata ini sering kali kita dengar. Di ruang rapat, di buku-buku motivasi, di seminar-seminar kepemimpinan. Tapi resiliensi bukanlah sebuah konsep abstrak yang bisa Anda hafal dari slide presentasi. Resiliensi adalah otot. Otot spiritual, otot emosional. Dan seperti otot lainnya, ia hanya bisa terbentuk melalui tekanan, melalui beban, melalui proses di mana Anda merasa akan hancur berkeping-keping, namun entah bagaimana, Anda memilih untuk bangkit dan menyusun kembali kepingan itu menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tidak ada secari kertas pun di atas podium. Ia berbicara dari hati, dari pengalaman yang telah menempa jiwanya. Tekanan terbesar dalam bisnis, dan juga dalam hidup, lanjutnya, seringkali datang bukan dari kompetitor atau pasar yang fluktuatif. Ia datang dari pengkhianatan. Dari kegagalan yang terasa personal. Saat itulah fondasi Anda diuji. Saat itulah Anda dihadapkan pada pilihan, menjadi korban dari cerita Anda, atau menjadi pahlawan dari cerita Anda. Tidak ada pilihan ketiga. Di barisan kelima, seorang pemuda jangkung dengan rambut ikal yang tebal dan mata yang sama tajamnya dengan sang pembicara, tersenyum tipis. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk bermain media sosial, melainkan untuk merekam beberapa detik dari pidato ibunya. Bintang Pratama, kini seorang mahasiswa tingkat 2 di fakultas yang sama, menatap ibunya dengan campuran kekaguman, rasa hormat, dan cinta yang mendalam. Ia telah tumbuh menjadi seorang pria muda yang cerdas dan penuh empati, bayangan ibunya dalam versi maskulin, namun dengan kehangatan dan keceriaan yang menjadi ciri khasnya sendiri. Bagi teman-temannya, ia adalah Bintang, anak dari Alina Kirana, sang CEO legendaris PT Cipta Karsa, kini sebuah konglomerat yang merambah sektor teknologi, properti hijau, dan filantropi. Mereka tahu ibunya adalah seorang self-made woman yang membangun kembali perusahaan dari ambang krisis menjadi raksasa industri. Itulah narasi publiknya. Tapi bagi Bintang, wanita di atas panggung itu adalah Bunda. Pahlawannya yang sesungguhnya, yang pertempuran terbesarnya tidak pernah ditulis di majalah bisnis manapun. Setelah pidato selesai dan tepuk tangan mereda, Alina dikerumuni oleh para mahasiswa dan dosen yang ingin bertanya lebih lanjut atau sekadar berjabat tangan. Bintang menunggunya dengan sabar di tepi panggung. Saat kerumunan akhirnya menipis, Alina menghampirinya, senyum lelah namun bahagia terukir di wajahnya. Bagaimana tadi? Bunda tidak terdengar seperti kaset rusak, kan? Tanyanya sambil merapikan kerah kemeja putranya. Sempurna seperti biasa, Bun, jawab Bintang. Tapi bagian tentang pahlawan atau korban, itu sepertinya materi baru. Lebih tajam dari biasanya. Alina tersenyum penuh arti. Mungkin karena Bunda baru saja menandatangani laporan tahunan yayasan pagi ini. Itu selalu mengingatkan Bunda pada banyak hal. Yayasan Alina Kirana adalah mahakarya Alina yang sesungguhnya, jiwa dari kerajaannya. Didirikan 10 tahun yang lalu, yayasan itu kini telah menjadi salah satu lembaga non-profit paling berpengaruh di Indonesia, berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya para ibu tunggal, melalui bantuan hukum, pendampingan psikologis, modal usaha, dan beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka. Setiap tahun, ratusan wanita dan anak-anak diselamatkan dari keputusasaan, diberi kesempatan kedua untuk menulis ulang kisah hidup mereka. Gema tawa Alina yang dulu merupakan tawa kemenangan pribadi, kini telah bertransformasi menjadi gema harapan bagi ribuan orang. Itu adalah balas dendamnya yang paling mulia, mengubah racun yang nyaris membunuhnya menjadi penawar bagi orang lain. Perjalanan mereka pulang di dalam mobil yang senyap dan nyaman terasa begitu kontras dengan perjalanan mereka ke puncak 15 tahun yang lalu. Dulu, mereka melarikan diri dari puing-puing. Sekarang, mereka kembali ke istana yang mereka bangun bersama. Bintang, kata Alina tiba-tiba, memecah keheningan. Besok malam, apa kamu ada acara? Tidak ada yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa, Bun? Ada seseorang yang ingin Bunda kenalkan padamu. Kita makan malam di rumah.
Bintang menatap ibunya. Ada rona yang berbeda di wajahnya, sesuatu yang lembut dan sedikit malu-malu. Sesuatu yang jarang sekali ia lihat. Seseorang yang spesial? Tanyanya dengan hati-hati. Alina mengangguk pelan. Namanya Rendra. Rendra Wibisana. Dia seorang profesor antropologi. Kami sudah beberapa kali bertemu. Bintang tersenyum tulus. Akhirnya, Bun, aku ikut bahagia. Selama bertahun-tahun, Bintang sering bertanya-tanya mengapa ibunya memilih untuk sendiri. Ada banyak pria yang mencoba mendekatinya, para pebisnis, politisi, profesional yang sukses. Tapi Alina selalu menjaga jarak, sopan namun tegas. Hatinya seolah menjadi benteng yang tak tertembus. Ia mencurahkan seluruh cintanya untuk Bintang dan pekerjaannya. Bintang tahu luka di masa lalu itu begitu dalam, dan ia tidak pernah mendesak. Ia hanya berharap suatu saat nanti, ibunya akan menemukan seseorang yang bisa melihatnya bukan sebagai CEO atau ikon, melainkan sebagai Alina, seorang wanita yang pantas dicintai dengan tulus. Sepertinya, saat itu telah tiba. Makan malam keesokan harinya terasa hangat dan santai. Rendra adalah pria berusia awal 50-an dengan rambut perak di pelipis dan tawa yang renyah. Ia membawa aura intelektual yang tenang, bukan arogansi. Ia berbicara kepada Bintang bukan sebagai anak kecil, melainkan sebagai sesama orang dewasa, mendiskusikan topik dari filsafat hingga tren musik terbaru dengan penuh minat. Ia menatap Alina dengan kekaguman yang jelas, namun juga dengan kelembutan yang menunjukkan bahwa ia melihat kerapuhan di balik baju zirahnya. Setelah makan malam, saat Bintang membantu membereskan piring di dapur, ia bisa mendengar tawa ibunya dari ruang tengah. Tawa yang berbeda dari tawa seorang CEO yang baru saja memenangkan tender besar. Itu adalah tawa seorang wanita yang bahagia. Dia pria yang baik, Bun, kata Bintang saat Rendra sudah pamit pulang. Alina menatap keluar jendela, ke arah taman di mana lampu-lampu temaram menerangi bunga-bunga Kamboja. Dia membuat Bunda merasa damai, bisiknya. Setelah sekian lama, rasanya seperti pulang. Kedamaian itu, bagaimanapun, sempat terusik beberapa bulan sebelumnya oleh sebuah gema dari masa lalu yang paling kelam. Sebuah surat tiba di kantornya, bukan melalui email atau kurir perusahaan, melainkan melalui pos biasa, dengan tulisan tangan yang gemetar di amplopnya yang sudah agak kusam. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat sebuah panti jompo di pinggiran kota Solo. Penasaran, Alina membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bergaris yang diambil dari buku tulis. Untuk Alina Kirana, saya tidak tahu apakah surat ini akan sampai, atau apakah Anda akan membacanya. Nama saya Sumiati. Saya adalah kakak dari almarhum Bagas Pratama. Adik saya meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena komplikasi sirosis hati. Dia meninggal dalam keadaan sepi di sebuah kamar kontrakan kecil. Saya baru mengetahuinya seminggu kemudian. Tidak ada siapapun di sampingnya. Saya tidak menulis untuk meminta apapun dari Anda. Saya juga tidak menulis untuk menyalahkan Anda. Saya tahu adik saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesombongan dan kebodohannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya melihatnya tenggelam semakin dalam ke dalam kepahitan dan penyesalan. Dia kehilangan segalanya, pekerjaannya, teman-temannya, dan yang paling menyakitkan baginya, putranya. Saya hanya ingin Anda tahu satu hal. Di antara barang-barangnya yang sedikit, saya menemukan sebuah kotak tua. Isinya adalah semua foto Bintang sejak ia bayi hingga terakhir kali ia melihatnya. Ada juga beberapa gambar hasil guntingan dari majalah tentang prestasi Anda dan perusahaan. Dia membenci Anda, tapi dia juga mengagumi Anda. Dan dia tidak pernah berhenti mencintai putranya, meskipun ia tidak pernah punya keberanian atau kelayakan untuk menemuinya lagi. Saya akan mengadakan upacara peringatan kecil untuknya bulan depan di kampung kami. Saya tidak mengharapkan Anda atau Bintang untuk datang. Saya hanya merasa, sebagai ibu dari anaknya, Anda berhak tahu bahwa ceritanya telah berakhir. Semoga Anda dan Bintang selalu hidup dalam kebahagiaan. Hormat saya, Sumiati. Alina memegang surat itu dengan tangan yang tidak gemetar. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah sebuah kesedihan yang hening dan melankolis, seperti kabut pagi yang menyelimuti lembah.
Kesedihan bukan untuk pria yang telah mengkhianatinya, tetapi untuk pemuda ambisius yang pernah ia cintai, yang tersesat begitu jauh hingga tak bisa menemukan jalan pulang. Kisahnya tidak berakhir dengan ledakan, melainkan dengan bisikan yang sepi. Sebuah catatan kaki yang tragis dalam buku kehidupan. Ia tidak pernah menceritakan surat itu kepada Bintang. Ia merasa Bintang tidak perlu membawa beban itu. Kenangan Bintang tentang ayahnya adalah kenangan seorang anak kecil tentang sosok yang menyenangkan sebelum semuanya berubah. Biarlah tetap seperti itu. Adapun Rania, nasibnya menjadi desas-desus yang samar. Setelah meninggalkan Bagas, ia menghilang dari Jakarta. Beberapa tahun kemudian, seorang mantan karyawan Cipta Karsa yang sedang berlibur di Singapura mengaku melihatnya. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah butik mewah. Ia tampak lebih tua, lebih keras, dan senyumnya tidak lagi mencapai matanya. Ia menikah dengan seorang ekspatriat tua yang kaya raya, kembali mendapatkan gaya hidup yang ia dambakan. Tapi dari sorot matanya yang kosong, seolah ia telah menukar jiwanya untuk itu. Ia mendapatkan sangkar emas yang lebih besar, tetapi tetap saja sebuah sangkar. Alina melipat surat dari Sumiati dan menyimpannya di laci paling bawah mejanya. Ia menutupnya, bersama dengan semua bab dari masa lalunya. Malam itu, setelah perkenalan dengan Rendra, Bintang tidak bisa tidur. Pikirannya melayang. Kebahagiaan baru di mata ibunya membuatnya berpikir tentang fondasi dari kebahagiaan mereka saat ini. Ia selalu tahu ada bagian dari cerita yang tidak diceritakan ibunya. Ia menghormati keheningan itu, tapi sebagai seorang pemuda yang akan segera menjadi pria dewasa, ia merasa perlu tahu. Bukan karena rasa ingin tahu yang dangkal, tetapi karena ia ingin memahami kekuatan ibunya secara utuh. Keesokan sorenya, ia menemukan Alina sedang bersantai di tepi kolam renang, membaca buku. "Bun," sapanya sambil duduk di sampingnya. "Aku boleh tanya sesuatu yang serius?" Alina menutup bukunya dan menatapnya. "Tentu saja, sayang. Aku ingin tahu semuanya," kata Bintang pelan. "Tentang ayah. Tentang Tante Rania. Tentang bagaimana Bunda benar-benar mengambil alih perusahaan. Bukan versi yang ada di Wikipedia. Aku ingin versi Bunda." Alina terdiam lama, menatap riak air di kolam. Ia tahu hari ini akan datang. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kamu yakin siap mendengarnya? Ini bukan cerita yang indah." Bintang mengangguk. "Aku siap." Maka, untuk pertama kalinya, Alina menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang malam-malam tanpa tidur di rumah sakit, tentang rasa dingin yang menjalari hatinya saat mendengar percakapan di telepon, tentang air mata yang ia sembunyikan di kamar mandi. Ia bercerita tentang rasa sakit yang begitu hebat hingga berubah menjadi kemarahan yang membara, dan bagaimana kemarahan itu ia tempa menjadi sebuah rencana yang dingin dan presisi. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk bagian di mana ia merasakan kepuasan yang kejam saat melihat rencananya berhasil. "Bunda tidak bangga dengan perasaan itu," akunya, suaranya serak. "Tapi saat itu, hanya itu yang Bunda punya untuk bertahan hidup. Bunda harus menjadi lebih kejam dari orang yang menyakiti Bunda, agar Bunda dan kamu tidak tenggelam." Bintang mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak menghakimi. Ia mencoba membayangkan ibunya, yang ia kenal sebagai sosok yang begitu kuat dan berprinsip, berada di titik terendahnya, sendirian dan terhianati. Saat cerita itu berakhir, matahari sudah mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. "Aku tidak pernah tahu sedalam itu lukanya," bisik Bintang. "Yang aku tahu sekarang, Bunda bukan cuma superhero. Bunda adalah seorang pejuang." Ia meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Terima kasih sudah berjuang untuk kita, Bun. Terima kasih sudah memilih menjadi pahlawan." Di momen itu, ikatan mereka mencapai tingkat yang baru. Bintang tidak lagi melihat ibunya hanya sebagai seorang bunda yang protektif, tetapi sebagai seorang wanita dengan segala kompleksitas, kekuatan, dan bekas lukanya. Dan Alina melihat putranya bukan lagi sebagai anak kecil yang harus ia lindungi, tetapi sebagai seorang pria yang mampu memahami dan berbagi bebannya. Beberapa tahun berlalu. Bintang lulus dengan predikat cum laude dan memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang master di luar negeri, menolak tawaran untuk langsung bergabung di Cipta Karsa. "Aku harus membangun kerajaanku sendiri dulu, Bun,"
katanya, mengulang nasihat yang sering Alina berikan. Baru aku pantas membantu di kerajaanmu. Hubungan Alina dengan Rendra semakin dalam dan mekar menjadi sebuah kemitraan yang indah. Mereka tidak menikah, merasa ikatan mereka tidak membutuhkan legalitas untuk menjadi nyata. Mereka adalah dua jiwa dewasa yang menemukan pelabuhan di dalam satu sama lain, saling mendukung karir dan minat masing-masing. Rendra membawa tawa, wawasan, dan kedamaian ke dalam hidup Alina yang terkadang masih terlalu terstruktur. Suatu sore di musim semi, Alina dan Rendra memutuskan untuk berlibur kembali ke tempat di mana semuanya dimulai kembali, sebuah villa kayu di lereng Gunung Pangrango. Tempat itu tidak banyak berubah, masih sesunyi dan sehijau dalam ingatannya. Saat mereka duduk di teras yang sama, menatap lembah yang sama, ponsel Alina berdering. Panggilan video dari Bintang. Wajah putranya memenuhi layar, tersenyum cerah dengan latar belakang menara jam Big Ben di London. Halo dari kota hujan, Bun. Profesor Rendra, sapanya riang. Hanya mau lapor, tesisku diterima dengan pujian. Aku lulus. Alina merasakan gelombang kebahagiaan dan kebanggaan yang begitu besar hingga dadanya terasa sesak. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Selamat, sayang. Bunda bangga sekali padamu. Ini semua berkat Bunda, kata Bintang, suaranya terdengar tulus. Semua yang aku lakukan untuk membuatmu bangga. Setelah panggilan berakhir, Alina bersandar di bahu Rendra, air matanya akhirnya menetes. Rendra memeluknya tanpa berkata apa-apa, mengerti bahwa itu adalah air mata kelegaan dan sukacita yang telah terpendam selama 2 dekade. Alina menatap ke langit senja. Ia teringat pada pelangi malam yang pernah ia lihat di tempat ini bersama bintang kecil. Tanda dari alam semesta. Kini, ia menyadari, tanda itu bukanlah akhir dari badai. Tanda itu adalah janji dari sebuah perjalanan panjang yang indah sesudahnya. Kisah pembalasannya telah lama usai, menjadi catatan kaki dalam sejarah hidupnya. Ia telah berjalan melewati api dan tidak terbakar. Ia telah membangun kembali sebuah kerajaan dari abunya. Tapi sekarang, di sini, di pelukan pria yang mencintainya, dengan kabar kelulusan putranya yang bergema di hatinya, ia menyadari kemenangan tertingginya. Kemenangan itu bukanlah perusahaan yang megah, bukan kekayaan yang melimpah, bukan pula nama yang disegani. Kemenangan tertingginya adalah kedamaian di dalam hatinya. Kemenangan itu adalah melihat putranya tumbuh menjadi pria yang lebih baik dari ayahnya. Kemenangan itu adalah kemampuan untuk mencintai dan dicintai lagi, tanpa rasa takut. Gema tawa di puncak dunia itu, yang dulu ia kira adalah tawa kemenangan atas musuh-musuhnya, ternyata bukanlah suara yang paling indah. Suara yang paling indah adalah gema yang abadi dari cinta, harapan, dan tawa tulus yang kini mengisi setiap sudut kehidupannya, setiap hari. Dan ia tahu, gema itu akan terus berlanjut, selamanya.